Sapa Hati bersama Gus Agus. Jadi ingat dalam mengkodo ini ya, kalau yang mau melaksanakan itu tadi puasa sunnah Syawal, ya silakan seperti yang sudah kita terangkan kemarin. Jadi artinya boleh dilakukan bareng-bareng atau kodonya dulu baru sholat sunnah, puasa sunnahnya, atau dibalik ya. Kembali lagi ya dari menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang berikutnya adalah orang yang meninggalkan puasa dan wajib hukumnya untuk mengkodo di hari yang berbeda di luar bulan Ramadan karena disebabkan batal puasa. Karena sebabnya batal puasa. Sebab batal puasa itu kan banyak sekali sebetulnya. Yang pertama adalah jelas kalau yang kita ketahui adalah makan, minum, merokok sengaja, ini ya batal puasa. Termasuk merokok ya batal. Jadi ada juga orang menganggap bahwa wong cuman ngisep asap gitu ya Mas ya. Apa ngisep asap itu ya batal puasa. Jumhur ulama menyampaikan bahwa ya namanya ngisep rokok itu ya merokok ya. Itu juga batal. Ya, bukan batal puasa. Ya, karena memasukkan sesuatu itu yang melewati tenggorokan kita itu kan tidak harus makan saja. Ya, kita masukkan kerikil pun ya atau daun pun kalau asal sudah melewati tenggorokan kita itu sudah menjadi batal puasanya. Itu kan sengaja kan, sesuatu hal yang sengaja kita masukkan. Ya, termasuk juga dari 5 lubang lainnya yang kita punya ya, hidung, telinga. Ya, kalau dari hidung dimasukkan air gitu kan, walaupun tidak niat untuk menghilangkan rasa haus, tapi kalau dimasukkan lewat hidung sengaja dimasukkan kemudian melewati tenggorokan ya tetap itu menjadi batal puasa walaupun kita tidak niat minum. Ya. Kemudian yang kedua yaitu ya membatalkan puasa itu karena niat membatalkan puasa. Ingat, puasa itu kan sah itu kalau kita diniati. Makanya kalau dalam bulan Ramadan ini ya, kalau habis ibadah tarawih misalnya itu kan biasa kalau di masjid atau di musola itu kan ya, ada yang nuntun dari Bilal ya Mas ya. Ya nawaitu saumagodin an adai fardhi syahri Ramadana hadisanati lillahi ta'ala kan. Itu niat puasa bulan Ramadan. Ya kalau nggak dituntun begitu ya boleh ya, namanya niat itu boleh diucapkan boleh tidak gitu kan. Ya pada saat kita makan sahur ya, kita niat berpuasa besok untuk puasa bulan Ramadan. Karena kalau tanpa niat ya ini tidak sah puasanya. Nah, saat kita berpuasa kemudian kita niat untuk membatalkan, apakah itu diucapkan maupun tidak. Nah, ini puasanya udah menjadi batal. Hati-hati, makanya ini jangan main-main dengan namanya ucapan ini. Ya. Walaupun boleh jadi ucapannya itu sambil sendaguro. Karena walaupun sendaguro kalau sudah urusan dengan masalah niat ini, ya bisa jadi dengan kehati-hatian kita bisa jadi puasanya menjadi batal. Di pagi-pagi atau siang-siang, tak batal puasanya misalnya begitu. Tak niat tak batal kayak walaupun kenyataannya enggak dibatalin, maksudnya enggak dibatalin itu ya enggak makan, enggak minum. Tapi karena dia sudah mengucapkan niat untuk membatalkan. Ya, ini akan menjadi batal puasa. Jadi itu harus hati-hati diingat. Jadi kalau pernah merasa begitu ya ini menjadi dicatat besok lebih baik di kodo karena sudah dianggap menjadi batal. Dan berikutnya yang memang membatalkan puasa ya tadi yang sudah kita utarakan juga datangnya haid atau nifas. Ya, kita sedang melakukan puasa ya ini yang ibu-ibu atau yang wanita itu ya.
Tadi ya, tiba-tiba siang hari atau bahkan mungkin sebelum maghrib ya, kurang beberapa menit lagi atau kurang berapa detik lagi masuk maghrib, kedapatan keluar haid, ya itu batal puasanya hari itu ya, walaupun sudah finish gitu ya ibaratnya, ya tetap batal. Jadi dihitung tidak berpuasa hari itu. Dan yang berikutnya adalah nak muntah disengaja. Muntah disengaja ini juga batal karena ada hadisnya soal ini. Ya, jadi, ya, misalnya kita masukin jari ke tenggorokan kita, ya, disengaja dimuntahkan, itu batal. Tapi kalau muntahnya itu kena tidak kita sengaja atau diniatkan untuk dimuntahkan, itu ya artinya kita memang menahan itu sudah tidak mampu. Wah ini kok mual rasanya, ada bau yang nggak enak tuh rasanya mual. Kita nggak mampu menahannya, kita muntah. Nah, itu nggak apa-apa ya, artinya puasanya nggak batal kalau kita dalam posisi puasa seperti ini. Yang dimaksud di sini batal itu adalah yang orang yang memang sengaja sengaja untuk dia muntah gitu ya. Nah, itu jadi batal. Pun berikutnya adalah orang yang sedang melakukan puasa, tiba-tiba dia gila ya, atau rasdan gitu ya. Orang kan ada orang yang gila itu gila beneran, ada yang ya gilanya lama gitu kan, ada juga orang yang gilanya itu kumat-kumatan ya. Kalau ini orang yang gilanya kumat-kumatan ya, ini ya pas pada saat dia puasa ya di siang hari gitu dia, atau dalam puasa tiba-tiba dia hilang ingatannya. Ya, hilang ingatannya karena memang gila tadi. Walaupun nanti sorenya dia sadar lagi. Nah, pada saat kehilangan ingatan ini karena sebab gila tadi, ya ini ya menjadi batal puasanya. Maka di hari yang berbeda dia wajib untuk mengqadha. Dan berikutnya adalah keluar mani dengan sengaja ya. Jadi sengaja itu ya memang sengaja ya, pada saat kita berpuasa ya, dengan melakukannya untuk keluar mani itu. Tapi kalau kena mimpi ya, atau kena menghayal ya akhirnya mimpi gitu ya, dan keluar mani ya itu tidak membatalkan puasa. Dan tentu yang membatalkan puasa lagi adalah adanya persetubuhan ya, melakukan hubungan suami istri di siang hari saat berpuasa, ini jelas ya batal puasa. Dan ini tidak wajib fidyah, ini yang beda ya. Dia malah kena denda kafarah. Ya, kena denda kafarah. Denda kafarah itu ya yang harus dilakukan ya seperti yang pernah kita terangkan beberapa waktu lalu ya. Artinya ya jangan milih yang ringannya saja. Tapi yang urutan pertamanya itu apa sesuai dengan hadis. Kalau dalam hadis itu ya yang pertama memerdekakan budak. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada perbudakan, berarti ya urutan yang kedua yaitu berpuasa berturut-turut selama 2 bulan. Ini harus dilakukan. Bukan mengqadha puasa, tapi harus membayar kafarah atau denda. Melakukan puasa berturut-turut selama 2 bulan. Baru kalau itu tidak mampu semuanya dan memang kita orang yang sangat miskin ya, atau yang tidak bisa melaksanakan seperti itu, ya boleh kita memberi makan 60 orang miskin. Tapi ini semuanya kan urutan. Jadi tidak boleh kita ngambil memberi makan saja orang miskin, itu tidak bisa. Artinya asal kita masih punya fisik kuat untuk melakukan puasa, ya tuntutan yang 2 bulan berturut-turut ini yang harus dilakukan. Sobat Mas Di Ajeng yang berbahagia. Semoga dengan adanya apa yang menjadi banyak keraguan di dalam masyarakat kita, ya umumnya bagi orang yang menanyakan tadi, ya pemirsa tadi, soal masalah ini, semoga bisa menjadi satu ya pegangan ya, setidaknya untuk menjadi ilmu buat kita semuanya di dalam melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini. Sehingga
kita menjadi semakin hati-hati, ya, dan kita melaksanakannya bisa sesuai dengan apa yang disyariatkan di dalam agama kita, sehingga kita mendapatkan pahala yang benar-benar kita dapatkan, ya, kita raih. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.